Selamat sore Bung Firdaus Ilyas. Selamat sore Bung Meldi Rendra. Apa kabar? Kabar baik. Hari Rabu atau Kamis kita dikagetkan oleh Menko Info ya, statusnya naik ya. Johnny G. Betul, dari Plate. Nah ini saya kira kita menelaah aspek-aspek yang dia terlibatnya sebelah mana. Jadi kita menghitung aspek teknokrasi dari auditnya, dan kita berharap ini masyarakat clear di sisi apa saja ini bisa kita telaah gitu, Bung Firdaus. Iya, Bung Meldi Rendra. Jadi ini kita untuk video kali ini kita agak hot ya, membahas sesuatu yang agak mungkin lagi jadi perdebatan banyak orang, banyak diperbincangkan. Bahkan kalau dilihat mulai masuk tidak hanya dari sisi yuridis hukumnya, tapi juga analisis-analisis terkait politik. Nah, kalau kita bicara politik atau obrolan warung kopi, ini jadi banyak versi, banyak banyak hal yang bisa dimungkinkan, banyak hal yang bisa ditafsirkan. Nah, tapi kali ini, Bung Meldi ya, karena sekali lagi isu hot, gitu, kita akan coba bicara dari sisi konstruksi hukumnya, paling tidak dari sisi awal, bukti permulaan, sehingga apakah kasus yang disangkakan kepada Pak Johnny Plate gitu ya, Menteri Kominfo, itu memiliki dasar hukum yang cukup memadai atau tidak gitu. Dan kebetulan kita bisa telaah dari aspek hasil audit ya. Kebetulan kalau kita lihat kemungkinan hasil audit ini digunakan sebagai bukti permulaan dan kemudian dikembangkan oleh Kejaksaan Agung. Jadi nanti kita akan banyak bicara itu, Bung Meldi. Nah, mudah-mudahan dengan kita bicara bisa membuka beberapa fakta audit, teman-teman audit gitu, teman-teman legal formalnya, itu juga bisa meletakkan posisi yang lebih clear dalam pembahasan kasus Johnny Plate ini. Apakah TSK-nya itu cukup memenuhi atau tidak, begitu ya? Kemudian apakah unsur-unsurnya yang dalam proses kegiatan, terutama untuk pengadaan BTS 4G-nya ya, apakah itu juga memang mengandung indikasi atau dugaan-dugaan pelanggaran hukum, kemudian yang berindikasi kepada kerugian negara. Nah, mungkin yang kedua, Bung Meldi, yang ini juga menarik ya. Kita akan lihat nanti kira-kira dari hasil temuan awal ini kita lihat dengan bandingkan dengan perdebatan publik sekarang, kira-kira apa saja yang mungkin menjadi tanda tanya ya, yang perlu kita verifikasi lebih lanjut, begitu ya. Apakah ini mungkin semacam mungkin pertanyaan untuk penyidik di Kejaksaan Agung atau di publik gitu ya. Kita akan mengkonfrontir apa yang disampaikan ke publik, baik disampaikan oleh Bapak Menko Polhukam atau Kejaksaan Agung gitu ya, dengan bukti-bukti yang ada. Paling tidak nanti bisa menjadi bahan untuk publik melihat agar bisa mendorong mengawal kasus ini sebaik mungkin, begitu, Bung Meldi. Ya, sebenarnya ada dua sisi yang sebenarnya yang bisa kita buat di kasus Johnny G. Plate. Pertama adalah kedudukan orang yang sama di depan hukum. Itu satu hal. Yang kedua, kita melihat tindak korupsi itu sendiri, ya, itu yang mau kita telusuri. Jadi dua hal ini hal yang penting yang ingin dilihat oleh masyarakat. Apakah dua-duanya itu dilaksanakan oleh penindak hukum, dalam hal ini Jaksa Agung. Aparat penegak. Betul. Jadi sekali lagi kita tidak akan bicara sentimen politik, sentimen pilihan-pilihan, deklarasi capres cawapres. Kita akan coba bongkar dari sisi equality before the law gitu ya, kemudian hak semua orang di mata hukum, termasuk juga proses penegakan hukum. Satu yang menarik dari statement Pak Mahfud MD mengatakan bahwa ini pure penegakan hukum gitu ya. Artinya proses hukumlah sudah dengan sangat hati-hati. Kemudian dari proses kehati-hatian itu, dari saksi sudah ada tersangka sebelumnya beberapa orang, 5 orang, kemudian dipanggil lagi untuk kesekian kali kesaksiannya, dan kemudian dinaikkan statusnya menjadi TSK gitu. Nah, nanti kita akan coba konfirmasi dari hasil paling tidak dari bahan-bahan awal yang ada gitu. Nah, kalau kita bicara di sisi equality before the law, ya artinya nih tidak ada yang kebal hukum di negeri ini gitu ya. Mau menteri, mau kepala desa, mau pejabat apapun. Bahkan kalau kita memang bukti cukup memadai gitu ya, di banyak negara, di banyak kasus, bahkan paling tinggi, jabatan paling tinggi pun seorang presiden itu juga bisa diduga atau disangkakan gitu penegak hukum terkait dengan penyimpangan atau praktek-praktek korupsi misalnya. Jadi saya pikir clear dengan urusan itu. Nah, kemudian yang kedua, kalau kita lihat bagaimana proses penegakan hukum gitu ya. Menarik sekarang kan penegakan hukumnya dilakukan oleh Kejaksaan Agung benar-benar. Jadi kalau dilihat dari posisinya, Kejaksaan Agung
ya biasanya yang banyak kalau berkaca dari kasus-kasus sebelumnya, kita lebih banyak melihat apa ya kinerja yang ditunjukkan oleh KPK. Jadi kalau kita lihat kan kalau saya tidak salah ini baru kali pertama ya pasca reformasi gitu ya, Kejaksaan Agung menetapkan TSK seorang menteri, selevel menteri gitu. Nah sebelumnya kan banyak dilakukan oleh KPK begitu. Nah satu sisi ini bisa menjadi kabar gembira buat kita, artinya apa? Kejaksaan Agung juga sudah mulai memperkuat gitu ya penegakan hukumnya dengan tidak melihat apa namanya jabatan atau posisi seorang. Kalau dulu kan mungkin pejabat-pejabat di bawah eselon 1 gitu ya itu agak sulit terjangkau gitu ya, dan itu juga yang banyak dicasar oleh KPK gitu. Nah yang berikutnya juga yang jadi pertanyaan untuk Kejaksaan Agung lah, yang kita lihat adalah posisi Kejaksaan Agung dalam beberapa periode kabinet terakhir ya, ini kan menjadi jabatan politik ya, gitu. Artinya banyak diisi oleh parpol politik begitu. Sekarang mungkin dikatakan mempunyai kedekatan dengan partai tertentu, sebelum juga berasal dari parpol gitu. Padahal dari awal, kalau kita ingat misalnya requirement publik gitu, salah satu posisi yang jangan diisi oleh pejabat politik atau dari partai politik adalah Kejaksaan Agung, karena dia akan menjadi penuntut umum jaksa negara gitu ya. Dan dia nanti akan banyak berbenturan dengan penyelenggara negara yang notabene komposisi atau konfigurasinya banyak diisi oleh partai politik gitu. Jadi untuk dua pertanyaan awalnya saya pikir kita bisa melihat dengan cukup clear ya Bung Meldi, artinya mudah-mudahan ini memang proses penegakan hukum. Kemudian yang kedua juga bagian dari komitmen penegakan hukum bahwa semua orang sama di mata hukum. Kalau dia bersalah, diduga bersalah, tetap diperiksa sedikit sampai tuntas, dibuka selebar-lebarnya tanpa memandang bulu. Ya, ya. Oke, kalau kita dalamin lagi, Bung Firdaus, kasus Johnny G. Plate ini terkait dengan apakah ada markup atau pemberian hadiah atau penunjukan rekan-rekan di yang menerima pekerjaan atau apa sebenarnya yang terjadi? Iya, memang kalau dilihat dari sisi konstruksi hukumnya, apa yang disampaikan oleh Bung Meldi tadi, kayaknya semuanya ada indikasinya, mulai dari pengelolaan dari pengadaan barang dan jasa, markup, penunjukan rekanan, bahkan ada dugaan indikasi pemberian hadiah. Kan kalau kita ingat di awal-awal proses apa namanya penyelidikan kasus ini gitu ya, kalau tidak salah belum ada TSK-nya, sudah ada pengembalian uang 500 juta kalau tidak salah, sekitar 500 juta begitu ya. Artinya ada mekanisme atau dugaan gratifikasi atau bribery di sana begitu. Kemudian ada persoalan apa namanya indikasi markup, proyek yang tidak berjalan sesuai waktu dan seterusnya begitu. Jadi ini nampaknya menjadi sesuatu yang bisa kita coba telah lebih lanjut gitu. Nah, saya akan coba membahas, kita akan bawa kepada salah satu materi ya. Artinya kalau kita baca dari salah satu materi yang bisa kita gunakan adalah menelaah dari hasil audit BPK. Dan kebetulan BPK selama itu untuk audit-audit yang sifatnya terbuka untuk umum, kecuali yang khusus ya, kerugian keuangan negara atau dalam konteks pro justisia misalnya, dia agak tertutup. Tapi yang umum kita bisa lihat gitu. Jadi baik itu kinerja, audit laporan keuangan atau audit dengan tujuan tertentu gitu ya. Nah, audit tujuan tertentu salah satunya termasuk dalam audit investigasi. Nah, saya coba telah dari audit dengan tujuan tertentu KPK ya untuk belanja-belanja di Kementerian Kominfo gitu. Artinya untuk tahun anggaran 2021 sampai termasuk juga 2020. Karena kalau kita lihat dari sangkanya, ini kan untuk proyek BTS, sarana prasarana BTS tahun anggaran 2020, mulai ya 2020, 21, 22 sampai terakhir mungkin 2024 ya, era terakhirnya Pak Jokowi begitu ya gitu. Nah, jadi kita gunakan dasar dokumen itu, dan saya percaya dokumen ini merupakan salah satu bahan awal yang digunakan di Kejaksaan Agung di dalam melakukan full bucket pengembangan kasus begitu ya, sehingga sampai sekarang kasusnya bergulir. Nah, yang perlu kita ingat adalah ketika penetapan tersangka tentu Kejaksaan Agung tidak hanya menggunakan dokumen ini, banyak dokumen keterangan saksi, penggalian, analisis begitu ya, bahan-bahan yang lain sehingga dia paling tidak untuk memenuhi unsur dua unsur itu terpenuhi. Nah, ini sekali lagi hanya sekedar indikasi awal begitu. Jadi kalau kita lihat ini kan proyek yang dilaksanakan BTS 4G ya, ini dilaksanakan oleh BLU namanya Bakti, Badan Aksesibilitas Telekomunikasi Informasi gitu ya, Bakti gitu ya. Ini untuk pengadaan base transceiver station BTS 4G gitu ya, dan infrastruktur pendukungnya. Nah, di awalnya itu direncanakan untuk 7.000 hampir 8.000 desa. Jadi untuk desa yang memiliki kriteria terpencil, terpelosok, terdepan, tertinggal. Jadi daerah-daerah yang tertinggal, area yang blank spot gitu. Nah, kalau kita lihat misalnya dari hampir 8.000 BTS ini itu dibagi di dalam 5 paket pekerjaan. Ada paket 1, paket 2, paket 3, paket 4, paket 5.
gitu ya. Nah ini juga nyambung ya dengan apa disampaikan oleh kejaksaan, paket 1, paket 2 gitu. Paket 1 itu ada Sumatera, Nusa Tenggara, kemudian Kalimantan gitu ya. Paket 2 itu area Sulawesi, Maluku. Paket 3 ini yang remote ya, 3, 4, 5 itu remote, Papua Barat, kemudian paket 3 Papua bagian tengah barat, paket 4 itu Papua bagian tengah utara, paket 5 itu Papua bagian timur selatan. Totalnya 7.900-an begitu. Nah, kemudian yang kedua, kalau kita lihat dari mana sumber dananya, ini juga menarik nanti kalau kita mau coba telah lebih lanjut gitu ya. Itu dianggarkan untuk awal itu, anggaran awalnya gitu ya. Ini sampai data 31 Oktober 2021 itu nilai anggarannya 11,042 triliun. Ini sebelum diamandemen ya, gitu ya. Jadi nilainya 11,042. Di mana gitu ya, 6,075 itu berasal dari rupiah murni, sementara 4,9 lebih triliun itu berasal dari BLU PNBP. Jadi PNBP dari jasa sewa pita dan segala macam yang dikelola oleh Kominfo, begitu ya, betul. Nah, kalau kita lihat gitu ya, dari 5 paket itu gitu ya, yang nilai anggaran awalnya 11 triliun lebih, itu terbagi. Jadi pertama kali dibuka lelangnya itu tahun anggaran 2020 begitu. Saya baca kalau tidak salah pengumuman lelangnya pertama kali prakualifikasi itu 16 Oktober 2020 begitu. Jadi memang ada teman-teman yang mengatakan gitu ya, ini bisa jadi karena semacam kahar situasi COVID sehingga lelangnya bermasalah gitu ya. Kemudian menghasilkan pekerjaan yang tidak sesuai dengan spek, ada indikasi perubahan kontrak dan segala macam gitu. Jadi itu bisa saja terjadi. Tapi sekali lagi ini di bulan 16 Oktober 2020 5 paket itu. Nah, kemudian dari bulan Oktober itu kita lihat ada 5 pemenang paket. 5 paket itu memiliki pemenang masing-masing gitu ya. Jadi paket 1 itu dimenangkan oleh kemitraan FTM, itu kemitraan dari Fiber Home, Telkom Infra dan MTD gitu ya. Ini kayaknya kita belum pernah dengar gitu ya. Maksudnya dalam kejaksaan ya gitu ya. Jadi kemitraan Fiber Home, Telkom Infra dan MTD itu memenangkan 2 paket. Jadi paket 1 untuk Sumatera, Nusa Tenggara, Kalimantan dan paket 2 untuk Sulawesi dan Maluku gitu. Jadi satu konsorsium memenangkan 2 paket gitu. Paket 1 dan paket 2. Kemudian paket 3 itu dimenangkan oleh kemitraan Lintas Sarta dan Huawei Strip SEI. Jadi kemitraan LAS namanya gitu ya. Itu untuk paket 4. Nah, sementara paket 45 itu dimenangkan oleh kemitraan IBS ZTE gitu ya. Jadi ZTE ini vendor elektronik dari China gitu ya. Nah, paket 5 juga dimenangkan oleh kemitraan IBS dan ZTE begitu. Jadi kalau kita lihat gitu ya, ada 5 paket di mana pemenangnya ada 3. Jadi kemitraan Fiber Telkom Infra dan MTD itu memenangkan 2 paket, paket 1 dan paket 2. Kemudian paket 3-nya dimenangkan oleh kemitraan Lintas Sarta Huawei SEI gitu ya. Sementara paket 45 dimenangkan oleh kemitraan IBS ZTE gitu ya, atau kemitraan IZ namanya begitu. Nah, di dalam berjalannya ya, silakan Bung Meldi. Ya, dari hal tersebut, dari apa yang buat masyarakat, kerugian apa yang terjadi buat masyarakat, terutama dari daerah yang terisolir terpencil? Ya, memang kalau kita lihat dari hasil pemeriksaan awal di audit BPK ya, kita lihat banyak dari proyek-proyek itu ada beberapa yang harus dicek ulang. Jadi salah satu simptom yang dilihat misalnya ternyata proyek itu didesain berbasis di belakang meja. Jadi tidak ada survei, tidak ada cek lapangan, sehingga ketika sudah ditentukan pemenangnya itu dilakukan lagi survei ulang, penentuan lokasi ulang begitu. Dan ini juga membuat istilahnya proyek itu ya mungkin mangkrak atau tidak sesuai dengan perhitungan segala macam, terutama untuk area timur ya begitu. Nah, yang jadi pertanyaan kita kan ini kan memang proyek strategis nasional tanda kutip ya, membuka terisolasian gitu ya. Jadi dari sisi komunikasi, informasi dan segala macam. Jadi jaringan internetnya, jaringan teleponnya nanti akan terbuka begitu. Hampir 8.000 desa yang statusnya tertinggal. Jadi manfaatnya sebenarnya sangat banyak untuk publik begitu. Nah, kemudian kalau kita lihat lebih lanjut misalnya dari tadi ya, dari 5 paket itu yang dikelola oleh 3 kemitraan atau konsorsium gitu ya. Nah, kemudian BPK menemukan temuannya. Ya, saya masuk ke temuan BPK ya gitu. Ada beberapa item-item besar temuannya. Pertama, dari temuan BPK, 1, proses perencanaan, kemudian yang kedua pemilihan jenis kontrak dan pelaksanaan kontrak proyek penyediaan base transceiver station BTS 4G dan infrastruktur pendukungnya belum sepenuhnya sesuai ketentuan gitu. Artinya apa?
proyek mulai dari perencanaannya, kemudian pemilihan jenis kontrak, apakah kontrak payung, karena di sini ada dua jenis kontrak ya, kontrak payung, ada kontrak pembelian, kontrak PO gitu ya, gitu. Kemudian pelaksanaan proyeknya sampai nanti infrastruktur pendukungnya ternyata tidak sesuai dengan ketentuan. Ketentuan itu terkait misalnya standar, kemudian mekanisme pengadaan, kemudian dan segala macam begitu ya gitu. Jadi itu satu temuan besarnya begitu. Nah, kalau kita lihat dalam item temuan besar ini, kita lihat ada perencanaan-perencanaan yang tidak dilakukan sebelumnya, sehingga diperlukan mengulang survei lokasi gitu ya. Padahal survei itu dilakukan setelah kontraknya ditandatangani. Artinya apa? Kita mendesain pekerjaan tanpa perencanaan yang matang, kemudian memilih pemenang tanpa misalnya kejelasan atau kepastian dari lokasi proyeknya gitu. Nah, dampak dari itu juga, Bu Meldi, gitu, terjadi perubahan spesifikasi gitu ya. Kemudian perubahan nilai dari kontrak pembelian. Yang belum banyak diungkap kepada publik adalah dalam penentuan pemenang tadi begitu ya, di awal sekali misalnya perselelangnya berapa kali gagal, kemudian diulang, kemudian setelah selesai lelang di kontrak terjadi beberapa kali adendum. 2 kali adendum untuk kontrak payung dan 4 kali adendum untuk kontrak pembelian barang atau PO, purchase order-nya gitu. Artinya apa? Menyesuaikan dengan kondisi dan segala macam gitu. Nah, dari sini saja kita sudah melihat misalnya ada indikasi dalam tata kelola PBJ-nya, pengadaan barang dan jasanya yang perlu dicermati lebih hati-hati, dilihat gitu ya. Begitu banyaknya perubahan atau terjadi pergantian, bisa jadi ada sesuatu yang di sana. Itu satu paket temuan yang terbesar pertama. Jadi proses perencanaannya, pemilihan jenis kontrak, pelaksanaan kontrak, penyediaan untuk 4G-nya gitu, termasuk infrastruktur pendukungnya belum sepenuhnya sesuai ketentuan yang berlaku gitu. Nah, ini kalau kita bicara dalam pasal 2, pasal 3 tentukan, kita sudah masuk dalam kisi-kisi atau indikasi dengan melanggar peraturan atau perundang-undangan gitu ya. Jadi kalau kita pasal 2 terutama misalnya gitu ya, setiap orang kemudian dengan melanggar peraturan atau perundang-undangan memperkaya diri sendiri atau orang lain begitu ya, dengan mengakibatkan kerugian negara, itu masuk dalam delik pasal 2. Atau pasal 3-nya gitu, dia menyalahgunakan kewenangan, baik itu kewenangannya, kemudian fasilitasnya, sarananya, dia masuk ke sana. Jadi dari sisi ini aja kita sudah melihat misalnya ada indikasi gitu ya, pelanggaran peraturan atau perundang-undangan. Nah, yang berikutnya untuk item kedua, jadi temuan besar dalam BPK-nya gitu, proses pengadaan proyek infrastruktur BTS gitu ya, terutama dalam jasa konsultannya, terutama untuk administrasi pinjam pakai lahan ya, karena ini harus meminjam lahan ya, Bung Meldi ya gitu. Karena BTS itu kan tidak mungkin dibangun lahan kosong kan gitu ya. Artinya harus ada izin, kemudian kepastian lahan dan segala macam. Itu juga jadi proses jasa konsultan untuk peminjaman lahannya, penggunaan lahannya juga tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, gitu, peraturan yang ada. Sehingga dalam pelaksanaannya di akhir 2020 masuk 2021, banyak dari proyek-proyek BTS itu tidak punya jaminan lahannya belum ada, peruntukannya belum ada, izinnya belum ada, begitu. Nah, yang ketiga, ada indikasi pemecahan paket pekerjaan untuk menghindari seleksi, terutama dalam konteks misalnya jasa konsultasi gitu, dalam rangka yaitu tadi misalnya saya tidak tahu gitu ya. Jadi kalau dalam undang-undang pengadaan barang dalam peraturan Perpres pengadaan barang dan jasa, kita tidak boleh memecah kontrak dengan asumsi dengan tujuan untuk menghindari pelelangan begitu. Nah, itu paling tidak tiga item besar dalam temuan BPK terkait pengadaan BTS gitu ya, untuk proyek 4G untuk daerah-daerah tertinggal di Indonesia begitu. Terima kasih Bung Firdaus Ilyas. Dari selalu ada latar politik di setiap peristiwa korupsi besar. Salam Indonesia bersih. Salam Indonesia bersih.